Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya Tuhan pasti hadir melawat setiap kita. Asal kita sungguh-sungguh datang mencari Dia. Sungguh-sungguh rindu akan Dia. Sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita saat ini sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat setiap kita. Bapa, kami datang kepadamu sore hari ini. Kami rindu lawatan-Mu ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu dinyatakan dalam ibadah kami sore hari ini. Mari ya Tuhan, dimanapun kami berada, saat kami mengikuti streaming ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Lawatlah setiap kami ya Bapa. Buatlah setiap kami mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang akan mengubah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan, worship at home ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Biarlah sore hari ini kita meninggikan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, haleluya. Katakan besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, tak dapat balas, besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Mari kita katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, hanya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Come on. Oh, besarkanlah namanya. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan kita. Come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, hanya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah, oh, besarkanlah namanya. Mari kita katakan sama-sama. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, haleluya. Jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, come on. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup kita, menolong hidupku. Oh yeah, Tuhan yang ajaib, haleluya. Yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Katakan Tuhan yang ajaib, come on. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dia Tuhan yang menolong, yang menolong hidupku. Sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya.
Saudara percaya bahwa Tuhan kita selalu menyertai setiap kita. Amin. Haleluya. Tuhan kita Raja yang Maha Besar. Haleluya. Yeah. Oh yeah. Katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Mari datang menyembah. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah. Datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur pada. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja, come on. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Syukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Haleluya. Kehadirannya datanglah. Bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Katakan sama-sama. Besar. Haleluya. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Perbuatannya dahsyat dan ajaib. Dan kita telah diberi kuasa olehnya. Haleluya. Haleluya. Katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Raja mulia menaklukkan musuh. Di bawah kakiku ku pakai kuasa. Dari Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Raja mulia menaklukkan musuh. Di bawah kaki ku pakai kuasa. Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa
jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Oh, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Oh, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita penuh dengan kuasa. Haleluya. Kuasanya jauh melebihi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Haleluya Jesus. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong kami yang setia. Sebab hanya kuasa-Mu yang jauh lebih besar, melebihi segala apapun di dunia ini. Biarlah iman kami tetap ada, tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, memberikan kuasa bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
pulihkan hidupku. Sebab hanya Engkau Tuhan penolong yang setia. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Kau Tuhan yang lebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari Samaria, Samaria Raja kita yang penuh dengan kuasa. Sebab hanya Yesus Tuhan yang menjadi penolong yang setia. Sebab hanya Dia Bapa kita yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Oh Bapa, kami merindukan Engkau melawat kami lebih lagi. Kami rindu mengalami hadirat-Mu lebih lagi. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan.
pribadi ya Bapa, kami datang kepadamu saat ini karena sebuah kerinduan akan hadirat-Mu Tuhan. Mari jamalah setiap kami, mari lawanlah setiap kami, jamalah hidup kami ya Bapa. Oh rabaya syara bara 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 la 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 la, ira bara la 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 bara la 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 la, ira bara bara baya syara la 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 bara baya, ira bara la 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 bara baya syara la 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 baya, ira bara 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 baya syara bara bara. Kami rindu lebih lagi kuasa-Mu dinyatakan. Kami rindu lebih lagi mengalami hadirat-Mu. Sebab Engkaulah penolong yang setia, sebab Engkaulah Bapa kami yang luar biasa. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Ira bara baya syara la 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 bara 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 bayas. Haleluya Jesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Sungguh besar kuasa-Mu, terlebih besar. Sebab Engkau Tuhan yang perkasa, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, yes my Lord. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Sebab kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan kita, kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, haleluya. Kira barabaya syara
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan kami persilakan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Oh, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kuasa-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan karena perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu atas luar biasa, atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau sambut Tuhan kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan ini semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita buka di Amsal 30 ayat 15. Pada waktu saya baca ayat ini, kok ada ini ya, hewan lintah disebutkan di Alkitab. Mari kita baca sama-sama. Dikatakan di sini, si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Namanya itu untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Saya tertarik pada waktu baca namanya anaknya si lintah ini kok bisa untukku dan untukku. Dari sini saya menangkap bahwa hewan lintah itu kan hewan yang suka menghisap dan menyedot darah ya. Jadi kenapa hewan lintah ini sampai ditulis dalam Alkitab? Saya percaya penulisnya ini berharap tidak ada orang Kristen yang hidupnya seperti lintah. Ya, berpusat pada dirinya sendiri, semuanya untukku. Dan saya menemukan selain ayat ini, saya mau menyampaikan tentang 2 tipe orang ya. Yang pertama itu yang seperti lintah, yaitu yang hidupnya berpusat pada dirinya sendiri. Nah yang kedua, ini ada di Yesaya 61 ayat 1-3. Jadi yang pertama tipenya yang seperti di Amsal 30, nah yang kedua itu di Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3,
untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi tipe yang kedua adalah tipe orang yang hidup bagi Tuhan ya. Jadi dia sepanjang hidupnya itu sungguh-sungguh mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini kan dikatakan di ayat 61, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi tipe yang kedua ini adalah tipe orang yang selalu mencari kehendak Tuhan di dalam hidupnya, yaitu untuk ini, untuk menyampaikan kabar baik. Yang satunya tadi selalu memikirkan dirinya sendiri, dan satunya lagi fokus untuk kepentingan orang lain. Kalau tipe yang pertama tadi, mungkin dia ke gereja ya, mungkin orang itu ke gereja hanya untuk seperti ini. Oh, apa yang bisa aku dapatkan kalau aku ke gereja? Apa yang bisa aku dapatkan kalau aku datang ke persekutuan? Jadi fokusnya untukku, dirinya sendiri, hanya untukku. Saya juga pernah menemukan tuh ada orang ngomong seperti ini ya. Waduh, saya itu harus ke gereja hari Minggu. Ya bagus ya. Jadi dia mempunyai kerinduan untuk ibadah. Tapi ada motivasinya. Nanti kalau aku nggak ke gereja, tokoku seminggu ke depan ini pasti sepi, makanya aku harus ke gereja. Nah berarti dia itu ke gereja hanya untuk memanfaatkan Tuhan, dalam tanda kutip ya, memanfaatkan. Jadi dia takut kalau nggak ke gereja nanti tokonya sepi. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara, juga saya tidak menjadi orang-orang yang memanfaatkan Tuhan seperti itu ya. Jadi kita datang ke gereja itu bukan untuk nanti tidak dilindungi Tuhan atau tidak diberkati Tuhan, tapi saya rindu setiap kita datang beribadah itu karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Kita mau mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ini judul perikopnya adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Di ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya fokusnya ke ayat 36 ya. Jadi Tuhan Yesus itu gampang punya hati belas kasihan. Kalau lihat orang lelah, orang yang terlantar, hatinya Tuhan Yesus langsung tergerak oleh belas kasihan. Saya rasa ya Tuhan itu mau, dalam hatinya Tuhan itu yang terdalam itu Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan. Jiwa-jiwa yang terhilang itu kembali kepada Tuhan. Nah ini juga kesempatan kita ya kan, di gereja ini sedang digalakkan untuk hidup berkomunitas. Nah, saya rasa ini kesempatan kita ya untuk mencontoh hatinya Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Kemudian saya ini ya yang ayat 36, Tuhan Yesus itu tergerak karena mereka itu lelah. Banyak ya sekarang orang itu merasa lelah dengan kondisi yang ada saat ini ya. Tertekan, stres. Banyak bahkan seperti di Korea dan di Jepang tuh sudah banyak orang yang karena saking tingginya beban hidup sampai bunuh diri. Jadi orang-orang itu
saking beratnya hidupnya sampai menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak berkenan pada Tuhan. Kemudian orang-orang yang terlantar itu tidak ada yang mengarahkan. Jadi mau mereka hidup seperti apa, tidak ada yang menegur, tidak ada yang perhatian. Nah, di ibadah hari Minggu kemarin kan pasti sudah berkata, kalau kita mengasihi, kita itu beruntung. Karena itu kita minta setiap hari ya, hatinya Tuhan. Harus punya hati seperti Tuhan Yesus yang punya belas kasihan. Kita kembali lagi ke Yesaya 61 ayat 1. Kembali lagi yang ke Yesaya. Bagaimana caranya kita itu punya hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mengasihi. Seperti yang dikatakan di ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Tuhan, hidup kita selalu dekat dengan Tuhan, maka kan Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, otomatis kita itu dipenuhi dengan kasih. Nah, kalau kita sudah dipenuhi dengan kasih, kita akan menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Jadi ketika kita melihat orang yang kelihatannya lelah, kemudian terlantar, langsung kita tuh nggak cuek. Kita merasa, oh aku harus, misalnya orang ini kita punya teman atau punya saudara, sudah lama terhilang, kita langsung tergerak, oh aku harus bawa orang ini kembali sama Tuhan. Kita harus minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita harus dekat dengan sumber kasih, yaitu Tuhan Yesus, Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menghimbau untuk kita bisa mengerti apa isi hatinya Tuhan. Tuhan rindu untuk menyelamatkan orang-orang, jiwa-jiwa yang terhilang, yang sudah lama meninggalkan Tuhan, yang terluka, yang terbelenggu. Sekarang pertanyaannya, maukah kita ambil bagian? Kita ambil bagian untuk mewujudkan isi hatinya Tuhan, membawa pulang kembali orang-orang yang terhilang. Kemudian untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Saya percaya Tuhan Yesus akan pakai Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya ya untuk mengerjakan isi hati Tuhan, mengerjakan kerinduan hati Tuhan itu, yaitu membawa pulang kembali orang-orang yang terhilang. Kuncinya apa supaya kita punya kasih? Yaitu tadi, kita harus selalu dekat pada sumber kasih, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita setiap hari datang kepada Tuhan, berdoa, otomatis hati kita dipenuhi dengan kasih. Beda lagi kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan menjadi seperti tipe orang yang pertama tadi, seperti lintah yang egois, untukku. Saya mau mengundang pemimpin pujian untuk maju ke depan. Kita mau naikkan lagu Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu dan memulihkan hati mereka yang terluka. Mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu dan memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami rindu diperbaharui Tuhan. Mari terus bekerja dalam hati kami, ubah hidup kami ya Bapa, supaya kami belajar untuk mempedulikan orang lain. Haleluya. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Haleluya. Haleluya Jesus. Saat saya menyanyikan lagu ini, itu mulai terlintas nama-nama orang, wajah-wajah orang di pikiran saya, orang-orang yang sudah mulai menjauh dari Tuhan, orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Saya percaya juga hal itu juga ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan taruh setiap nama-nama, setiap wajah-wajah orang yang sudah menjauh dari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sungguh peduli dengan mereka, Tuhan sungguh sayang sama mereka. Mungkin itu orang tua, mungkin itu saudara, tetangga, teman dekat. Kalau mereka belum sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini, kita mau berdoa syafaat untuk mereka. Kalau mungkin Anda diingatkan, Bapak Ibu Saudara diingatkan Tuhan, nama-nama wajah-wajah orang itu, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa bagi mereka, menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kalau mereka mungkin sedang mengalami beban berat, mungkin mereka sedang terbelenggu, kita mau mendoakan mereka supaya mereka bisa mengalami kelegaan. Kalau mereka mungkin sudah lama menjauh daripada Tuhan, kita mau berdoa untuk mereka supaya Tuhan menarik mereka kembali kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menaruh nama-nama orang-orang terdekat kami, mungkin itu saudara kami, orang tua kami, teman-teman kami, ketika Engkau menaruh mereka di dalam pikiran kami, dalam hati kami percaya Engkau mengasihi mereka ya Bapa. Kami mau Tuhan menjadi orang yang peduli Tuhan dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan, terutama orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami gak mau Tuhan menjadi egois Tuhan, hanya memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Tapi kami mau mempunyai hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan seperti Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap hari Tuhan kami bisa menunjukkan kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kirararabaya syakata pararabara. Hinaya kararabararabararabarara. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Angkat hati saudara kepada Tuhan. Arahkan hati hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.